Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naftihana, semester 2, NIM 2186206115, mata kuliah Pendidikan IPS SD dengan dosen pengampu Bapak Rizky Ananda MPD. Pada kali ini saya akan menjelaskan video pembelajaran untuk UTS mata kuliah Pendidikan IPS SD dengan judul Menganalisis Peran Ekonomi dalam Upaya Menyejahterakan Kehidupan Masyarakat dalam Bidang Sosial dan Budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Dengan kompetensi dasar 3.3, kompetensi dasar 4.3. Selanjutnya kita masuk ke materi. Kita cari tahu dulu apa itu ekonomi. Ekonomi berasal dari kata Yunani yaitu oikos, oiku, atau nomos, di mana memiliki arti peraturan rumah tangga. Menurut pengertian umum, ekonomi merupakan ilmu untuk mengkaji urusan sumber daya material agar dapat sejahtera baik individu, masyarakat, dan negara. Jika disederhanakan, pengertian ekonomi yakni ilmu tentang perilaku serta tindakan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Ekonomi merupakan sebuah ilmu yang membuat berbagai kegiatan dilakukan untuk dijadikan solusi. Solusi ini nantinya akan menjawab keberadaan kegiatan produksi, distribusi, hingga konsumsi. Selanjutnya, apa saja sih kegiatan ekonomi? Yaitu yang pertama, produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Biasanya kegiatan ini dilakukan dalam rangka menambah nilai kegunaan atau manfaat suatu barang dan jasa. Nantinya barang dan jasa tersebut akan diperjualbelikan untuk dikonsumsi masyarakat. Yang kedua yaitu distribusi. Distribusi adalah salah satu aspek dari pemasaran. Distribusi juga dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Distribusi dilakukan sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan. Yang ketiga yaitu konsumsi. Konsumsi adalah suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu benda, baik berupa barang maupun jasa, untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan secara langsung. Selanjutnya kita bahas jenis-jenis usaha di bidang ekonomi. Yang pertama yaitu pertanian. Usaha pertanian merupakan usaha yang paling banyak ditemukan dalam masyarakat Indonesia. Hal ini sesuai dengan alam Indonesia yang agraris. Hasil pertanian Indonesia antara lain padi, jagung, ubi, dan lain-lain. Yang kedua yaitu perkebunan. Perkebunan merupakan usaha pemanfaatan lahan dengan tanaman-tanaman keras. Perkebunan dapat dibedakan atas perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Perkebunan rakyat adalah yang dikelola oleh rakyat, sedangkan perkebunan besar biasanya dikelola oleh pemerintah atau perusahaan perkebunan. Hasil perkebunan besar biasanya ditujukan untuk ekspor, sehingga dapat menghasilkan devisa bagi negara. Contohnya hasil perkebunan antara lain karet, kelapa, kelapa sawit, dan tebu. Yang ketiga yaitu peternakan. Peternakan adalah usaha memelihara binatang peliharaan yang diambil manfaatnya. Usaha peternakan dapat digolongkan menjadi 3, yaitu peternakan hewan besar terdapat sapi, kerbau, dan kuda. Hewan kecil terdapat kambing, domba, dan kelinci. Dan unggas terdapat ayam, itik, dan burung. Yang keempat, perikanan. Usaha perikanan hal ini adalah usaha perikanan darat, yaitu usaha memelihara ikan di perairan darat dengan cara membuat kolam. Perikanan darat meliputi perikanan air tawar dan perikanan air payau. Contoh hasil perikanan air tawar misalnya ikan gurami, nila, bawal, dan lele. Hasil perikanan air payau contohnya ikan bandeng. Selanjutnya yang kelima yaitu kehutanan.
Usaha kehutanan dapat dilakukan dengan melakukan pencegahan terhadap hutan dengan melakukan reboisasi atau permajaan hutan. Contoh hasil usaha kehutanan antara lain kayu, rotan, damar, dan kemenyan. Yang keenam yaitu pertambangan. Pertambangan adalah usaha untuk mengelola atau memanfaatkan mineral demi kesejahteraan manusia. Mineral ini berada di dalam perut bumi. Untuk mendapatkannya perlu dilakukan penggalian atau penambangan. Contoh hasil barang tambang antara lain emas, minyak bumi, dan batu bara. Yang ketujuh yaitu perindustrian. Industri adalah usaha atau kegiatan untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Bahan mentah berasal dari sumber daya alam. Contoh hasil industri adalah benang menjadi pakaian, pengolahan ikan menjadi ikan kaleng, dan karet menjadi ban. Yang kedelapan yaitu perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan yang bertujuan menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Barang-barang yang diperdagangkan merupakan hasil-hasil pertanian, peternakan, perikanan, hutan, dan barang-barang hasil industri. Perdagangan yang dilakukan antar negara disebut ekspor-impor. Ekspor adalah usaha mengirim dan menjual barang ke luar negeri, sedangkan impor adalah usaha memasukkan dan membeli dari luar negeri. Yang terakhir yaitu jasa. Usaha jasa adalah usaha menyediakan jasa bukan produk benda untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Usaha-usaha dalam bidang jasa antara lain usaha becak, ojek, angkutan umum, dan bidang pariwisata. Selanjutnya, apa sih peran penting ekonomi dalam menyejahterakan masyarakat? Yaitu yang pertama, memberikan lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran. Yang kedua, yaitu mempermudah masyarakat untuk membeli kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Dan yang ketiga, yaitu sebagai bentuk redistribusi pendapatan. Selanjutnya, bagaimana sih cara menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain? Yaitu yang pertama, tidak menyepelekan setiap jenis pekerjaan yang dilakukan orang lain. Melakukan persaingan yang sehat dalam sebuah jenis usaha yang sama. Tidak mengganggu usaha orang lain. Menyadari setiap peran seseorang dalam kegiatan ekonomi merupakan peran yang sama-sama penting. Tidak segan melakukan hubungan kerja dengan kegiatan usaha ekonomi orang lain. Meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru hal-hal positif yang ada di dalamnya dan menjadikan sebagai sumber inspirasi. Menjunjung tinggi usaha dan pribadi pelaku usahanya dengan berperilaku sopan. Menghormati jenis usaha ekonomi yang dilakukan orang lain. Yang terakhir, tidak menghina orang lain, apalagi jenis usaha yang ditekuninya tidak sesuai dengan prinsip